Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sukses, sukses di bumi, sukses di surga. Puji Tuhan, hari ini berjumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale. Dan apa kabar semua? Tentunya kita berada di dalam kesehatan, kekuatan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Dan walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, COVID-19, tetapi kita sudah diberikan kekuatan, diberikan napas hidup. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 7. Di sana dikatakan seperti gini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Wow, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, firman Tuhan yang sangat dahsyat buat kita semua. Dan tentunya pada saat konteks itu ialah Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Tuhan di Kolose supaya mereka sangat berhati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran filsafat, dan juga pengajar-pengajar palsu yang mau merusak kepercayaan iman jemaat Tuhan di Kolose. Dan hari ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kita mau diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana supaya kita tetap bertahan hidup, tetap kuat di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada hal-hal yang sangat luar biasa dari firman Tuhan ini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa hendaklah tetap hidup kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan hendaklah kita tetap berjalan dalam iman dengan Kristus Yesus. Ada terjemahan yang lain juga mengatakan bahwa hendaklah kita tetap bersekutu atau bersatu dengan Kristus Yesus yang telah menjadi Tuhan kita. Wow, sungguh luar biasa bagaimana Bapak Ibu kita bersyukur kita bisa memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, artinya kita harus memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melewati masa-masa yang sukar, maka Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kita semangat, Tuhan Yesus memberikan kita sukacita, kekuatan rohani yang kita dapat oleh karena kita terus mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia daripada segala yang ada di bumi atau segala yang ada di dunia itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan bahkan di dalam kitab Yohanes juga mengatakan bahwa kalau kita terus tinggal dan tetap di dalam Kristus Yesus, maka kita akan berbuah. Bahkan di dalam Yohanes 15 di sana dikatakan bahwa di luar Kristus Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah hal yang pertama. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu, di sana dikatakan di dalam Kolose pasal 6 ayat yang ke-7 itu dikatakan seperti gini: berakar, hendaklah kita berakar dan dibangun di atas Kristus. Wow, di atas Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya kita semua mengerti bahwa sebuah pohon yang kuat ialah karena dia memiliki akar yang sangat kuat. Oleh sebab itu gambaran ini diberikan Rasul Paulus supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah masa yang sukar ini, bagaimana kita terus berakar di dalam Kristus, bagaimana kita menancapkan akar-akar iman kita, akar-akar kerohanian kita di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, maka kita mendapatkan suatu pertumbuhan yang luar biasa, satu kekuatan yang luar biasa, kekuatan secara rohani, kekuatan secara rohani, jasmani, sehingga kita juga menjadi orang Kristen yang bertumbuh iman di dalam masa pandemi. Apapun yang terjadi, maka kalau badai persoalan datang, maka kalau situasi tantangan semakin sukar, finansial semakin sulit, ekonomi semakin sulit, tetapi kalau kita berakar, menancapkan akar-akar kita, akar-akar iman kita kepada Kristus Yesus, maka otomatis kita akan tetap kokoh di tengah-tengah badai ini. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Dengan demikian juga sebagai orang percaya, maka kita pun harus tetap berakar di dalam Kristus Yesus. Lalu
dikatakan juga di sana kita dibangun di atas di atas dasar Kristus Yesus. Kita dibangun terus di dalam Kristus. Artinya apa? Kita membangun kehidupan kita, membangun iman kita, membangun kerohanian kita di atas pondasi atau batu karang, atau di atas dasar atau di atas alas, yaitu alasnya Yesus Kristus. Yang banyak orang Kristen membangun kerohanian mereka, membangun hidup mereka di atas dasar yang lain, yaitu di atas dasar jabatan, dasar kedudukan, finansial, keuangan, materi, sehingga iman mereka, sehingga kehidupan mereka dasar itu tidak memiliki dasar yang kuat. Ada persoalan sedikit maka mereka goyah. Ada tantangan sedikit, masa-masa sukar sedikit maka mereka goyah. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan bagaimana jemaat Tuhan di Kolose, mereka membangun kehidupan kerohanian mereka di atas dasar Yesus Kristus. Wow, sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang juga, kita membangun iman kita, kita membangun kehidupan kita membangun keluarga kita membangun bisnis, pekerjaan apapun yang kita kerjakan di atas dasar, yaitu di atas dasar Yesus Kristus. Saya ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata dan memberikan perumpamaan, ada dua orang ya, ada orang bodoh, ada orang pintar. Ya, orang bodoh membangun kehidupannya di atas pasir, tetapi ada orang pintar yang membangun kehidupannya di atas batu karang yang teguh. Maka ada ketika suatu masalah datang, angin datang, persoalan datang, apapun yang datang, ketika orang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir, maka banjir datang, maka badai datang, hujan datang, maka rumahnya roboh. Tetapi orang yang bijak atau orang yang pintar membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, yaitu di batu karang, sehingga badai persoalan datang, apapun datang, maka dia tetap kuat. Itu gambaran bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas dasar pondasi Yesus Kristus. Maka persoalan apapun, masa krisis apapun, kita masih bisa bertahan karena kita memiliki pondasi yang kuat. Seperti rumah ya, ketika dibangun ada pondasi yang kuat, maka ketika ada gempa bumi, maka rumah itu tetap kokoh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita tetap bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Wow, Bapak Ibu yang luar biasa. Pengajaran yang kita terima dari Alkitab. Alkitab merupakan standar kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Kita telah terima dari kecil sampai besar, kita bertumbuh. Maka kita terus bertambah teguh di dalam apa yang telah kita terima, apa yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, oleh pendeta, oleh orang-orang tua rohani kita. Semua pengajaran yang telah kita terima merupakan satu hal yang sangat baik, yang memiliki kualitas sehingga kita bisa bertambah teguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ada ajaran-ajaran palsu, bahkan ada ajaran-ajaran sesat yang mencoba memperdaya kita. Kita sudah bisa membedakan ini ajaran palsu, ini ajaran yang benar, sehingga kita tetap kuat, sehingga kita tetap bertambah teguh. Apa penerapan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di masa COVID-19 ini, masa-masa yang sukar? Ya, tentunya kita tetap bertambah teguh di dalam iman kita. Mau ada COVID-19, mau ada kesulitan finansial, iman kepada Kristus Yesus tidak pernah akan goyah. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa apa yang telah diajarkan, yang kita terima, itu membuat kita kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka kita mampu berjalan di atas badai kehidupan saat ini. Itu hal yang ketiga. Lalu hal yang terakhir, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Wow, diajarkan kepada jemaat Tuhan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Kolose bagaimana mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat, filsafat-filsafat yang kosong, filsafat yang gak bermanfaat, supaya hati mereka ada berlimpah dengan ucapan syukur. Di dalam kehidupan kita juga sekarang, ketika kita mengalami yang namanya masa kekeringan, ketika kita mengalami yang namanya masa kesulitan keuangan, ekonomi, finansial, Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita tetap hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, hati kita berlimpah dengan sukacita. Ucapan syukur yang meluap-luap dalam kehidupan kita membuat kita mampu bertahan
dalam persoalan apapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya hati kita ini berlimpah dengan ucapan syukur. Lalu kita nggak boleh bersungut-sungut, ya, seperti yang terjadi kepada orang Israel di padang gurun. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan, mereka diberikan mana ya dari surga, mereka diberikan burung puyuh, mereka dijaga, ya, pakaian mereka nggak pernah rusak di padang gurun. Tetapi ya mereka tetap bersungut-sungut. Tuhan tidak senang kalau kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, kita nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Dan di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan Yesus masih menolong kita. Oleh sebab itu kita perlu tetap setiap hari mengucap syukur. Hati kita berlimpah dengan ucapan syukur. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita lewat firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat di Kolose. Dan puji Tuhan hari ini kita juga mendapatkan 4 kebenaran yang sangat penting untuk menolong kehidupan kita, sehingga kita mampu bertahan melewati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam finansial ekonomi kita. Kenapa? Karena kita memiliki kebenaran di dalam kehidupan kita. Itu saja firman Tuhan buat saudara semua, dan tentunya juga buat saya di pagi hari ini. Dan puji Tuhan, sukses di bumi, sukses di surga untuk kita semua. Saya sedang berada di persawahan di Desa Pring. Wow, menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Dan inilah berkat Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita semua. Tentunya Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat, dan tetap bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk saudara bisa like, subscribe, dan juga komentar di bawah untuk bisa menerima renungan-renungan rohani berikutnya dari channel yang saya buat. Saya Hendrik Makasalem mengucapkan terima kasih dan salam sukses. Sukses di bumi, sukses di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.